Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Welcome back with me, Miss Afifa, in Fun Learning English. Today, we will discuss about the simple present tense. Have you ever heard about the simple present tense before? So, without further ado, let's check it out. Jadi, apa sih simple present tense itu? Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau sesuatu yang merupakan kebenaran umum. Nah, simple present tense ini adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari loh. Nah, so when should we use the simple present tense? Kapan sih kita bisa menggunakan simple present tense? Simple present tense dapat kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan sebuah fact atau fakta. Contohnya, God has 4 legs. Kambing mempunyai 4 kaki. That's a fact. Itu adalah sebuah fakta. Jadi kita bisa menggunakan simple present tense. Kemudian, ketika kita ingin menyampaikan sebuah kebiasaan or habitual action. Contohnya, I go to the campus at 7 a.m. Saya pergi ke kampus jam 7 pagi. And then, general truth atau kebenaran umum. The example, fish lives in the water. Ikan hidup di air. Kemudian yang terakhir adalah kejadian yang terjadi saat ini. Contohnya, I eat banana. Saya makan pisang. Nah, langsung aja kita ke formula dari simple present tense, rumus dari simple present tense itu sendiri. Nah, di video kali ini kita fokus ke verbal sentence. Apa sih verbal sentence? Verbal sentence adalah kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja. Oke, langsung aja ya supaya lebih clear. Nah, ketika kita ingin membuat kalimat simple present tense, kita membutuhkan subjek. Kemudian verb 1, kata kerja pertama yang ditambah s atau is, kemudian objek dan complement atau kata keterangan. Subjek yang pertama I, verbnya love. Kemudian objeknya cooking. I love cooking. Saya suka memasak. Kemudian subjek you, verbnya get, kemudian objeknya or complementnya the gift. You get the gift. Kamu mendapat hadiah. Kemudian they play football. Mereka bermain bola. We study English. Kita belajar bahasa Inggris. She sleeps in the class. Dia, perempuan, sleeps, tidur, in the class, di kelas. Kemudian subjek he. He speaks Japanese. Dia, laki-laki, berbicara bahasa Jepang. Kemudian yang terakhir it. Subjek it, verbnya helps, and then objeknya me. It helps me. It di sini bisa menjadi kata ganti dari benda ya, bisa juga hewan. Oke, setelah melihat contoh kalimat simple present tense, ada yang bingung nggak? Kenapa sih verbnya ada yang ditambah s, ada yang nggak ditambah s atau is? Jadi verb aja gitu, tanpa tambahan s atau is. Oke, supaya nggak bingung kita langsung aja. Jadi subjek apa aja sih yang harus ditambah s atau is pada kata kerjanya? Which subject that should be adding s or is? Jadi subjek yang kata kerjanya harus ditambah s atau is adalah she, he, and it. Ya, bisa disingkat she, he, it, supaya kita lebih mudah mengingatnya. Nah, langsung ke contohnya. Subjek she, contohnya she loves reading. Kemudian she studies every day. Then
She eats mango. Nah, she loves reading. Loves kata dasarnya apa? Love. Kata dasar dari loves adalah love. Dia ditambah s karena subjeknya she. Begitu juga dengan she studies every day. She eats mango. Verbnya ditambah s atau es karena subjeknya adalah she. Kemudian he plays game. He goes to the mosque. And then he listens the music. He plays game. Kata dasar dari plays adalah play, bermain ya. Dia ditambah s karena subjeknya adalah he. Begitu juga dengan he goes to the mosque and he listens to the music. The verb should be adding s or es karena subjeknya he. And then it runs so fast. Kemudian it drinks milk. Verbnya runs and drinks itu ditambah s karena subjeknya it. Oke. Nah, sampai sini is it clear? Jelas? Miss, kenapa ada s? Kenapa ada is? Kenapa ada kata kerja yang ditambah s? Kenapa ada yang ditambahnya is? Jadi, kata kerja seperti apa yang harus ditambah s? Dan yang seperti apa pula yang harus ditambah is? Oke. She, he, eat plus verb 1 plus is ya, kata kerja atau verbnya ditambah is apabila verb tersebut berakhiran huruf s. O, Z, X, CH, SH, and Y. Y yang kemudian nanti akan berubah menjadi I. Oke, supaya lebih clear kita langsung move to the examples. My father discusses with his partners about their business. Ayah saya berdiskusi dengan rekannya tentang bisnis mereka. Kata-kata discuss ya, kata dasarnya. Discuss itu berakhiran huruf s, maka dia ditambah is. Kemudian he goes to school every morning. Dia pergi ke sekolah setiap pagi. Goes kata dasarnya go. Ya, itu berakhiran huruf o, makanya dia ditambah is. Kemudian Z. He always raises his sister. Dia laki-laki selalu raises itu kayak mengejek gitu. His sister, saudara perempuannya. Raise di sini kata dasarnya raises, kata dasarnya raise, berakhiran huruf Z. Jadi harus ditambah is. Kemudian X. My father fixes his bike. Ayah saya memperbaiki sepedanya. Fixes kata dasarnya fix, berakhiran huruf X. Jadi dia ditambah is. Kemudian CH. She watches the Korean drama. Dia perempuan menonton drama Korea. Watches kata dasarnya watch, berakhiran dengan huruf CH. Maka dia ditambah is. And then SH. My sister washes her clothes. Saudara perempuanku mencuci bajunya. Washes kata dasarnya apa? Was, berakhiran huruf SH. Maka dia ditambah is. Now the last is Y. The butterfly flies so high. Flies kata dasarnya fly, maka dia ditambah is. Sebenarnya fly itu tulisannya FLNY ya, tapi Y-nya berubah menjadi I. Fly, kemudian ditambah is. Okay? Is it clear enough about adding es in the verb that berakhiran dengan huruf S, O, Z, X, H, CH, SH, and Y. Oke. Kita lanjut ke time signals in simple present tense. Jadi,
kalau kita mau nyirenin apa ya? Supaya kita tahu kalau itu tuh simple present tense, biasanya simple present tense itu menggunakan adverb of time atau kata keterangan waktu berupa every day. Contohnya, I go to the school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. And then, every week. My mother visits my grandma every week. Ibuku mengunjungi nenekku setiap minggu. And then, every month. He cuts his hair every month. Dia memotong rambutnya setiap bulan. Each morning. She cooks each morning. Dia memasak setiap pagi. Kemudian at 5. Donnie wakes up at 5. Ini conditionally ya. Misalnya Donnie wakes up-nya jam 7 ya. Donnie wakes up at 7 gitu. And then twice a week. 2 kali seminggu. Contohnya, he washes his shoes twice a week. Dia mencuci sepatunya 2 kali dalam seminggu. Misalnya cuma sekali, berarti he washes his shoes once a week. Oke. Selain adverb of time, ada juga adverb of frequency. Nah, yang pertama yaitu always, selalu. Contohnya, she always help her mother. Seldom, he seldom submits his tasks on time. Dia jarang ngumpulin tugasnya tepat waktu. Often, I often give snack to my friends. Saya sering memberi snack atau makanan ringan ke teman-teman saya. Sometimes, my brother sometimes sleeps in the sofa. Saudara laki-lakiku kadang-kadang tidur di sofa. Once in a while, I meet him once in a while, Saya bertemu dengan dia kadang-kadang. It generally makes us feel sad. Ini biasanya membuat kita sedih. Okay, that's the time signals of simple present tense. Kita lanjut ke negative form of simple present tense. Jadi bentuk kalimat negatif dari simple present tense. Subject, do not or does not, plus verb 1, and then plus object or complement. Subjek yang pertama, I don't love cooking. Saya tidak suka memasak. You don't get the gift. Kamu tidak mendapatkan hadiah. They don't play football. We don't study English. Kita tidak belajar bahasa Inggris. She doesn't sleep in the class. Dia, perempuan, tidak tidur di kelas. He doesn't speak Japanese. Dia, laki-laki, tidak berbicara bahasa Jepang. And then it doesn't help me. Ini tidak membantuku. Okay, that's about the negative form of simple present tense. Ada do not and does not, atau bisa disingkat don't and doesn't. Jadi kapan kita harus menggunakan don't, kapan kita harus menggunakan doesn't? Bisa kita lihat di sini ya. Ketika subjeknya I, you, they, and we, maka kita gunakan do not. Do not atau don't. Tapi ketika subjeknya she, he, it, kita pakai does not or doesn't. Gitu. Kalau Miss dulu supaya lebih mudah menghafal ya, in my junior high school, Miss buat singkatan gitu. Jadi kalau dia subjeknya Dewi Ayu, dia itu sukanya donat, maka dia pakai do not. And she, he, it, dia gak suka donat, sukanya S, maka dia pakai does not, doesn't. Dewi Ayu gak suka S, sukanya donat, jadi do not. Si, he, it suka S, jadi dia does not, doesn't. Okay? Does it help you?
simple present tense in interrogative form. Jadi bentuk kalimat tanya dari simple present tense seperti apa? Ada do or does, kemudian subject plus verb 1 and object or complement. Do I love cooking? Do you get the gift? Do they play football? Do we study English? Does he sleeps in the class? Does he speak Japanese? Does it help me? Nah, penggunaan kata do dan does rumusnya sama ya, seperti yang Miss jelaskan sebelumnya. Dewi Ayu itu pakai do, she, he, it pakai does. Kemudian kita perhatikan verbnya di sini. Verbnya dia verb 1 tanpa tambahan s atau is ya. In interrogative form dalam kalimat tanya verbnya verb 1 tanpa tambahan s atau is. Okay, that's all about interrogative form. Itulah tentang kalimat tanya dalam simple present tense. Yep. Nah, ini tadi penggunaan do or does. They, we, are, you. Dia pakai do. Contohnya, do they study English? Jawabnya, yes, they do. Kalau no, no, they don't. Do we love English? Yes, we do. No, we don't. Do I love reading? Yes, I do. No, I don't. Jika tidak. Do you like him? Yes, I do. Ya, aku menyukainya. No, I don't. Tidak, saya tidak suka dia. Kemudian she, he, it. Dia pakai does. Does he study math? Yes, he does. Apakah dia belajar matematika? Iya, dia belajar matematika. Jika tidak, maka no, she doesn't. Does he go to the mosque? Apakah dia pergi ke masjid? Ya, dia pergi ke masjid. Yes, he go. Jika tidak, maka no, he doesn't. Does he drink milk? Apakah ini minum susu? Yes. Ini di sini, it di sini bisa kata ganti hewan ya. Kita anggap aja misalnya kucing gitu. Apakah kucing ini minum susu? Ya, dia minum susu. Yes, it does. Misalnya tidak berarti no, it doesn't. Yep, that's all about using do or does in simple present tense. They, we, are, you. Do, she, he, it, does. Okay, that's all about simple present tense in verbal sentence. Ya, di sini ada quotes dari Zig Ziglar nih. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ya, so let's start to study English to become greater than before. Okay, see you to the next video. Thank you.